Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue mau sharing tentang invert type nih. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita declare sebuah variables atau membuat sebuah variables di Kotlin, kita declare secara eksplisit tuh si misalnya nama data type-nya string, terus misalnya Kelvin. Nah, ini kan kita declare secara eksplisit ya, si data type-nya itu string. Karena Kotlin itu bisa gue bilang mirip dengan Python ya. Kan gue udah pernah ngomong Kotlin itu mirip dengan Python. Kita bisa sebenarnya buat seperti ini teman-teman ya. File, nama, ini gue komen aja. File, nama, langsung sama dengan Kelvin. Tanpa kita nge-declare secara eksplisit si data type string itu. Nah, di sini si variabel nama itu disebutnya di invert. Ya, di invert itu bahasa Indonesia kayak apa ya? Disimpulkan kali atau diduga. Jadi tipe atau data types dari si variabel nama ini diduga oleh si compiler ya adalah string kayak gitu. Jadi dia bakal nyesuaiin dari value-nya. Si compiler bakal ngeliat nih, oh value-nya tipenya string. Oke, berarti gua duga atau gua mengambil kesimpulan kalau si variabel nama ini tipenya string. Ini mirip dengan Python ya sebenarnya. Kalau di Python kan kita juga seperti ini ya. Nggak kayak di Java yang benar-benar kita harus strict, harus nge-declare data types-nya dulu gitu kan. Kan kita nggak bisa kalau di Java nggak nge-declare data types-nya, mau buat variable itu kan bakal error. Sedangkan di Kotlin ini lebih fleksibel, makanya lebih enak bisa gue bilang ya, lebih modern. Tapi nggak bener-bener mirip sama kayak Python teman-teman ya. Kalau di Python kan kita ngebuat kayak gini, terus kita ganti nama sama dengan 10, dengan ke data types lain tuh boleh ya kalau di Python. Sedangkan kalau di Kotlin nggak bisa. Ini kalau gue ganti var, nah memang benar invert type sih invert type ya. Jadi si variabel namanya ini kan kita nggak declare secara eksplisit. Nah karena dia di invert, si compiler nih waktu di compile, compiler nih udah ngasih dia, ibaratnya udah ditandain si variabelnya nama ini sebagai data type string. Jadi kalau mau gua ganti jadi nama sama dengan 10 data type-nya, ini nggak bisa. Kita lihat errornya. The integer literal does not conform to the expected type string. Jadi meskipun gue bilang mirip dengan Python, tapi nggak sama persis. Kalau di Python kita bisa nih buat kayak gini nih. Yang tadinya value awalnya string kita ubah ke integer atau data types lain, boleh. Di Kotlin nggak bisa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini disebut invert type. Yaitu si variabelnya itu, tipe dari si variabelnya itu di-invert atau disimpulkan sesuai dengan value yang kita pass. Nah, jadi kalau gue buat var, misalnya angka sama dengan 10, terus gue mau buat angka jadi true, jadi boolean ini juga nggak bisa ya. Jadi kayak gini disebutnya invert type. Nah, ini sangat enak sih teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita nge-declare secara eksplisit setiap saat gitu ya si data types dari sebuah variabel ya. Karena kenapa? Ini menjadi lebih fleksibel sih. Kalau misalnya kita belum tahu uh, value dari sebuah variabel, kita belum tahu nih value-nya benar-benar data types-nya seperti apa gitu. Nah, kita bisa pakai invert type ini sangat berguna banget. Nah, misalnya bisa aja gua nama atau misalnya ini ya, contoh angkanya ini kan 10, bisa juga 10 dalam bentuk string. Kan bisa juga ya, teman-teman ya. Kalau misalnya gue declare secara eksplisit angkanya sebagai integer, gue mau isi 10 dalam bentuk string, dia bakal error. Nah, inilah kegunaan dari invert type. Jadi, dia bakal nyesuaiin lah si compiler Kotlin dia secara pinter udah tahu bakal nyesuaiin dengan value yang gue pass ke variabel tersebut. Jadi, mau string, mau integer, terserah gitu. Nah, ini sangat berguna sih teman-teman ya. Daripada di Java, kita kan kalau di Java harus benar-benar nge-declare gitu ya nama terus segala macam data types harus beneran di declare kalau nggak bisa kan kalau di Kotlin enaknya masih ada sebutannya invert type. Oke, terima kasih semuanya udah nonton sampai sini, see you next time.